adalah CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Karo dalam melaksanakan praktek coaching dalam supervisi modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Di sini ada saya Yeni Eri Elizabeth Shombing. Saya Yana Anggraini Berubinting. Dan saya Andres Sumarang. Selamat menyaksikan. Pada alur pertama, saya Yeni Eri Elizabeth Shombing di sini sebagai pengamat atau observer, Yana Anggraini sebagai coach, dan nanti Bapak Andreas sebagai coach. Baiklah, kami akan mulai. Selamat pagi Bu Yana. Selamat pagi Bu Yeni. Ya, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coachnya nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Ibu terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi Ibu juga harus tahu ya Bu. Nanti yang menjadi rubrik penilaian yang akan menjadi tolak ukur saya adalah, saya harapkan dalam proses coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coach. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki potensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya juga berharap dalam proses percakapan jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta ya Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam menilai Ibu nanti. Di sini Ibu sudah paham? Sudah Ibu. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan di awal ya Bu yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang juga menggunakan komunikasi. Lalu pertanyaan selanjutnya, kira-kira indikator pencapaian dari proses coaching mana yang menjadi Anda? Dikatakan tercapai jika coaching itu bisa menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah untuk menangani permasalahan yang dihadapi. Nah, sudah cukup pertanyaan dari saya. Ya. Halo, selamat pagi Bu Yana. Selamat pagi Bapak. Bagaimana Bu? Apakah Ibu hari ini ada kegiatan Bu? Tidak ada Pak. Oke, jadi boleh nggak Bu hari ini saya mengambil waktu Ibu sebentar? Ada sedikit masalah yang mau saya ceritakan kepada Bu Yana. Tentu pastinya boleh dong Pak. Kalau boleh tahu kira-kira ada permasalahan apa dengan Pak Andreas? Begini Bu, hari ini saya masuk di kelas 8 Bu. Nah, kebetulan ada salah satu siswa bernama Reja. Reja ini Bu, saya tidak tahu apa masalahnya. Reja ini tidak pernah mau menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Nah, setelah saya berkoordinasi dengan guru-guru yang lain yang masuk kelas 8, ternyata hal yang sama terjadi Bu. Bukan hanya di pelajaran IPA saja Reja ini tidak mau menyelesaikan tugasnya, di pelajaran mata pelajaran lain juga Bu. Nah, berbagai usaha sudah saya lakukan, tapi saya lihat Reja ini tidak ada perubahan Bu. Jadi sebelum kita berbicara lebih panjang lagi dengan Pak Andreas, kira-kira dari proses coaching kita saat ini apa yang Bapak harapkan dari proses coaching? Yang saya harapkan Bu, ada perubahan pada diri Reja. Setidaknya Reja itu bisa sama dengan anak-anak yang lain Bu, mau menyelesaikan tugasnya. Karena kita tahu Bu, tugas yang kita berikan ini merupakan salah satu wujud melihat siswa itu bertanggung jawab atau tidak. Yang kedua, saya mau juga Reja ini tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain Bu. Saya mau semua siswa di kelas 8 ini memiliki kemampuan yang merata. Ya Pak ya. Jadi kira-kira dari Reja tadi ya Bapak ya, kira-kira usaha apa yang sudah pernah Bapak lakukan untuk menanggulangi permasalahan si Reja tadi? Nah, ini dia Bu. Kalau ditanya usaha apa yang sudah saya lakukan, saya pernah Bu, secara langsung saya mendampingi Reja belajar. Ketika pembelajaran IPA di kelas, saya memberikan waktu khusus kepada Reja, saya hampiri dan memandu di bagian mana Reja tidak paham, agar nanti kelak dengan memberikan Reja dapat menyelesaikannya Bu. Nah, itu usaha saya yang pertama. Usaha saya yang kedua, saya pernah juga mengajak Reja pulang sekolah untuk
datang ke kantor saya. Di sana saya mau membantu Reja menyelesaikan tugas-tugasnya, Bu, sebelum dia pulang ke rumah. Itu usaha yang pernah saya lakukan kepada Reja. Jadi dari dua usaha yang sudah Bapak lakukan itu, kira-kira ada hambatan tidak Bapak yang dilakukan? Tadi kan ada dua nih langkah yang sudah Bapak lakukan. Nah, hambatannya apa Pak? Nah, itu dia, Bu, hambatannya dua usaha yang sudah saya lakukan. Namun saya lihat perkembangannya tidak begitu signifikan, Bu. Nah, setelah saya cari tahu, saya datangi orang tuanya, saya panggil, ternyata di rumah ini tidak ada yang mendampingi Reja belajar, Bu. Nah, ternyata di rumah Reja hanya sendirian. Orang tuanya bekerja dan adik abangnya pun pergi ke tempat yang lain gitu. Jadi Reja pun asik dengan dunianya sendiri. Terakhir dia lupa akan semua tugas-tugasnya. Oke Pak, jadi yang bisa saya tangkap adalah Reja ini ketinggalan pelajaran karena sebenarnya di rumah pun tidak ada yang mendampinginya dalam belajar ya Pak ya. Jadi langkah yang tadi sudah Bapak Andre lakukan adalah sudah pernah memberikan pelajaran di luar daripada jam belajar. Nah, untuk selanjutnya lagi Pak, kira-kira strategi apa lagi nih yang ingin Pak Andre lakukan? Dari tadi sudah dua, tapi belum dirasa maksimal. Kira-kira sekarang strategi apa lagi yang mungkin Pak Andre ingin lakukan terhadap Reja? Nah, baik, Bu, kalau ditanya strategi apa yang akan saya lakukan, mungkin, Bu, dalam waktu dekat ini saya akan memanggil orang tua Reja ke sekolah. Mungkin saya akan berbicara dengan orang tuanya dan menanyakan apakah benar yang telah saya peroleh informasi tersebut, orang tuanya tidak mau membantu Reja mendampingi dalam dia belajar. Nah, apabila nanti saya sudah panggil orang tuanya dan sudah bercerita dengan orang tuanya namun tidak ada perubahan, mungkin saya akan menyampaikan kasus ini kepada guru bimbingan konseling agar mungkin guru konseling bisa melakukan pendekatan, dan mungkin nanti akan saya bawakan ke rapat dewan guru. Siapa tahu nanti ada inovasi-inovasi dari bapak ibu guru yang lain yang dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini. Benar sekali ya Pak ya, jadi kalau misalnya sudah dipanggil orang tua ke sekolah untuk menanggulangi bersama orang tua terhadap permasalahan Reja, dan jika tidak ada perubahan yang lebih signifikan lagi, mungkin permasalahan tersebut bisa dibawakan ke rapat dewan guru. Mana tahu ada guru yang mempunyai ide yang lebih kreatif untuk bisa membantu seperti ini Pak ya. Jadi kira-kira kapan ini waktu yang mungkin akan Pak Andre lakukan? Kapan mau dilaksanakan dipanggil orang tuanya? Kalau dibilang kapan, mungkin dalam minggu depan saya akan berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah untuk memintakan izin memanggil orang tua Reja ke sekolah agar minggu depan saya dan orang tua Reja sudah dapat berkonsultasi bersama. Oke, benar sekali ya Pak ya. Jadi dalam minggu depan nanti sudah ada timbal balik bagaimana untuk menanggulangi permasalahan Reja ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak, gambaran keberhasilan apa yang Bapak? Kalau dikatakan gambaran keberhasilan, Bu, saya ingin Reja itu seperti anak yang lain, dia itu bertanggung jawab dengan semua tugas-tugas yang diberikan bapak ibu gurunya, dan kan sama-sama kita ketahui, Bu, bahwasannya tugas-tugas itu kan salah satu latihan agar menambah pemahamannya, Bu, untuk suatu pembahasan materi itu. Jadi saya mau dia kaya akan pengetahuan. Jadi setelah tadi sudah dipanggil orang tua Reja, dan kita mau bekerja sama dengan permasalahan Reja, tetapi tidak berhasil. Kita bersama tidak berhasil, dan Bapak mau membawakan permasalahan Reja ini ke rapat dewan guru. Nah, misalkan lagi nih Pak, setelah dirapatkan tidak berhasil lagi, kira-kira bagaimana lagi nih Pak hambatannya ini? Apa yang mau Bapak lakukan lagi untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Ya, mudah-mudahan, Bu, ya kan, mudah-mudahan rencana-rencana yang sudah saya susun ini berhasil, Bu. Tapi bila nanti rencana ini tidak berhasil juga, strategi yang sudah saya susun tidak berhasil, mungkin itu tadi, Bu, saya mungkin akan lebih mencari tahu lah di mana sebenarnya selisihnya ini, Bu. Apakah di Rejanya sendiri atau pendekatan dari sayanya yang masih kurang, sehingga nanti mungkin sehingga saya berusaha untuk yang terbaik buat Reja. Oke, jadi kita bisa simpulkan ya Pak ya bahwa tindakan yang akan Bapak ambil, yang pertama tadi adalah ya, dan yang kedua tadi adalah kalau tidak berhasil, Bapak akan membawakan ke dalam rapat sidang guru
bisa untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Nah, saya juga sangat penasaran Bapak ya, bagaimana hasilnya nanti setelah seminggu ke depan. Jadi saya mau nanti setelah seminggu kita mungkin akan melakukan sesi coaching lagi. Bagaimana hasil dari setelah Bapak Andreas bertemu dengan Ketua Reja, apakah sudah ada perubahannya atau tidak seperti itu Pak ya. Jadi seminggu lagi kita ada bertemu lagi Bapak Andreas. Saya berharap sesi coaching kita ini bisa memberikan sedikit gambaran, sedikit masukan untuk Pak Andreas. Semoga ke depannya nanti bisa Reja bisa lebih bersemangat lagi dan bisa lebih kaya akan ilmu Pak. Oke, mungkin sesi coaching kita cukup sampai di sini. Karena waktu kita sudah terbatas. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih banyak Bu. Baiklah Bu Yana, saya sudah menyaksikan proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Jadi Ibu, di sini ada 2 pertanyaan yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu. Mohon dijawab. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan di saat melakukan coaching tadi? Saya tadi sudah melakukan coaching dengan melakukan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Lalu, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Proses coaching saya lakukan dalam cukup. Kenapa? Karena coach tadi bisa memberikan solusi dan terdapat semua solusi tadi yang diberikan oleh coach untuk menanggulangi permasalahan yang Iya, jadi memang sudah sesuai ya Bu dengan yang menjadi catatan saya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta, lalu Ibu juga mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh, dan yang terpenting dengan coaching tadi si coach bisa menemukan solusi dari problem. Selamat ya Bu Yana. Terima kasih. Baik. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi Bu Yana. Iya Pak, jadi hari ini saya dengar Bapak ingin melakukan coaching ya Pak? Ya, benar sekali Bu. Oke Pak, jadi sebelum Bapak melakukan coaching, kita mau melakukan kesepakatan terlebih dahulu ya Pak. Boleh, Bu, Kita silakan. memberi penilaian. Nah, jadi saya akan mengamati dan menilai Bapak sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana Bapak bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana coach menjawab atau merespon pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa juga ya Pak, untuk melakukan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, jadi di sini Pak saya ingin memberikan 2 pertanyaan, boleh ya Pak? Boleh, silakan. Nah, pertanyaan saya yang pertama Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini Pak? Nah, baik, kompetensi yang akan saya kembangkan dari kegiatan coaching ini, yang pertama saya akan menjadi pendengar yang aktif kepada coach saya, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, jadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Anda inginkan itu seperti apa Pak? Baik, indikator ketercapaian dari proses coaching yang akan saya lakukan, harapan saya coach saya nanti dapat menemukan apa yang menjadi solusi dari permasalahan ini. Oke, sudah mantap sekali ya Pak pemahamannya. Semoga proses coaching Bapak kali ini bisa berjalan dengan lancar Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Selamat pagi Pak Andre. Ya, selamat pagi Bu Yeni. Pak, saya boleh nggak sih Pak mau cerita sama Bapak, ada kegundahan di dalam hati saya tentang siswa. Boleh Bu, boleh. Kira-kira apa masalahnya ya? Jadi begini Pak, kalau saya boleh bercerita, jadi di kelas 7 kan ada siswa namanya si Levi, Ya. kelas 71. Nah, setelah saya perhatikan si Levi ini Pak, sangat-sangat aktif anaknya, bahkan bisa dikatakan hiperaktif. Tapi tidak dibilang nakal, ya hanya dia tidak bisa mengkontrol dirinya sehingga dia mengganggu teman-temannya di saat pelajaran. Dan itu menurut saya sangat merisaukan Pak, karena saya pun sebagai guru jadi terganggu, apalagi teman-temannya gitu kan Pak. Itu apa yang menjadi kegalauan saya. Kira-kira Bu, kalau saya boleh tahu, tujuan utama yang mau Ibu capai dari coaching ini kira-kira apa sih? Tujuan saya ini, saya berharap saya bisa membantu Levi dalam mengkontrol keaktifannya aja gitu Pak, mengontrol emosinya, mengontrol bagaimana cara dia menggerakkan tubuhnya. Bagus sekali ya. Berarti kalau saya boleh tahu Bu, sebelum kita sampai ke tujuan itu, kira-kira sudah ada nggak usaha dari Ibu Yeni? Apa yang udah Ibu lakukan usaha untuk anak kita Levi ini Bu?
Yang selama ini yang sudah saya lakukan sebenarnya Pak ya memberikan dia nasihat, lalu menegur jika dia melakukan kesalahan. Tapi yang saya lihat memang waktu saya tegur dia langsung berhenti melakukan kekacauan itu. Tapi di pertemuan selanjutnya dia akan mengulangi terus-menerus. Seperti itu Pak. Bahkan ya Pak ya kalau boleh cerita, wali kelasnya itu memilih Levi menjadi ketua kelas loh. Di kelas itu dengan maksud supaya Levi ini lebih bisa mengkontrol dirinya, maksudnya lebih memahami tanggung jawab dia sebagai orang yang memantau ketertiban kelas, bukan malah dia yang menjadi sumber keributan di kelas itu gitu Pak. Tapi ternyata ya nggak berhasil. Jadi berarti usaha ibu tadi apa Bu? Memberikan nasihat. Memberikan nasihat Bu ya. Jadi ketika ibu memberikan nasihat tadi Bu, kira-kira ada nggak setelah ibu berikan nasihat, ada nggak kira-kira hambatan yang sudah ibu lakukan usaha nih, namun dia tetap tidak ada perubahan? Hambatan-hambatan apa kira-kira Bu yang menyebabkan usaha ibu yang pertama tadi tidak terlaksana, tidak ada hasilnya gitu Pak? Saya rasa memang apa ya, karena kan memberikan nasihat atau teguran itu kan dalam jangka waktu pendek ya Pak ya, saya ucapkan di situ. Mungkin itu yang membuat kurang efektif karena belum ada dari kesadaran dari dirinya untuk menyadarkan dia bahwa aku nggak boleh melakukan ini. Jadi begitu lah. Jadi solusi ibu dari hambatan yang tadi apa yang udah ibu buat? Menurut saya ada kepikiran sih Pak ini, mungkin saya, di sekolah saya kan Pak nggak ada guru BK. Iya. Menurut saya penting sekali untuk siswa itu ada sosial emosional, pembelajaran sosial emosional walaupun di seni budaya mungkin saya bisa terapkan. Ya menurut Bapak bisa, boleh nggak sih Pak? Ya menurut saya silakan. Silakan. Iya, karena Boleh, kan Pak, ya. untuk membawakan materi itu boleh. Nah, semua guru juga boleh. Yang penting dia mengetahui materi apa yang akan diberikannya. Iya, saya ada rencana ke situ sih Pak. Itu hal mungkin yang masih terlintas di pikiran saya. Berarti ini yang menjadi salah satu strategi ibu gitu Bu ya. Salah satu Akan mungkin memberikan materi tentang penguasaan emosi, Ya. sosial emosi pada siswa Bu ya. Kalau saya boleh tahu Bu, kira-kira waktu yang ibu butuhkan untuk proses Levi ini Bu, dari dia yang aktif sampai dengan tujuan nanti yang akan tercapai, kira-kira berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan berlangsungnya strategi ini? mungkin akan butuh waktu Semester mungkin Bu ya, Iya, karena di situ mau melihat ya gitu benar. ya, dari awal sampai di akhir semester. Iya sih, Pak. Oke, kalau itu sudah bagus Bu ya, karena juga tidak bisa dalam beberapa bulan ya, karena perubahannya tidak bisa kita lihat. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira saya mau cari tahu nih Bu, bagaimana kira-kira gambaran kalau strategi yang Ibu buat ini berhasil gitu. Apa yang terjadi sama kita Levi Bu? Saya pengen tahu nih. Ya kemungkinan kalau strategi ini berhasil, yang pasti yang pertama Levi pastilah bisa mengkontrol emosinya, lebih bisa bertanggung jawab dalam pola tingkah dia sebagai siswa dan terlebih sebagai ketua kelas yang terpilih. Mantap sekali Bu ya. Oke, semoga harapan ini tadi dapat ya. Nah, misalkan Bu, ya, kalau ada gangguan atau kendala untuk strategi yang sudah Ibu susun ini Bu, ada lagi nggak rencana Ibu yang berikutnya untuk mengantisipasi agar Levi tadi sesuai dengan tujuan awal ini? Kalau tadi pembelajaran sosial emosional itu mungkin butuh waktu panjang, mungkin lebih ke ini apa ya, penerapan segitiga eksekusi. Ya. Ya, jadi rencana saya akan memanggil Levi, kami membicarakan tentang mungkin lebih ke memvalidasi bahwa nggak apa-apa nak, kita semua manusia kan pasti pernah berbuat salah. Jadi lebih ke gimana cara mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, kan ini udah 2 ya Bu ya, 2 musimnya. Nah, saya mau tahu nih Bu, kira-kira hal-hal apa yang perlu Ibu pertimbangkan untuk terlaksana kegiatan ini? Contohnya perencanaannya bagaimana, kalau ada gangguannya nanti bagaimana, tindakan apa yang akan Ibu ambil. Kemudian jangka waktu tadi sudah kita sepakati Bu ya, setengah satu semester. Nah, kira-kira kalau untuk perencanaannya gimana Bu? Awalnya Ibu susun apa, terus Ibu gangguannya nanti kira-kira apa gitu? Kalau untuk yang opsi kedua yang segitiga resolusi mungkin pelaksanaannya lebih mudah ya Pak ya, karena saya kan nggak butuh orang lain, hanya butuh berdua aja. Mungkin saya akan melakukannya secepatnya
lebih ingin mengetahui sebenarnya akarnya Levi ini selalu berbuat seperti itu apa gitu. Untuk validasi aja sih Pak. Jadi saya rasa mungkin tidak akan ada hambatan yang terlalu gimana untuk pelaksanaan kedua. Ya, jadi saya rasa strategi Ibu sudah mantap dan perencanaannya pun sudah disiapkan dengan baik ya. Nah, kalau saya boleh tahu Bu, kapan ini mulai boleh Ibu eksekusi kegiatan ini? Mungkin besok atau lusa Besok ya, iya. sudah bisa. Bagus sekali Bu. Kalau besok berarti Ibu untuk melakukan suatu hal yang lebih baik dan cepat ya. Nah, saya boleh tahu nggak Bu, apa yang menjadi di hati Ibu yang Ibu dapat bertahan membuat komitmen ini? Apa menjadi satu seperti tindakan lah komitmen dari hati Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Karena seperti ini sih Pak, saya lihat semua anak ini kan gaya belajarnya, mungkin lihat ke gaya belajar ya Pak ya, dan anak semua anak ini kan karakternya unik. Nah jadi tantangan juga sih bagi saya untuk mendapati siswa yang seperti si Levi, gimana cara penanganan itu sebagai tantangan juga saya sebagai guru untuk bisa menyelesaikan atau lebih ke membantu si Levi supaya bisa menyelesaikan yang menjadi permasalahan yang mungkin dari dalam seperti itu juga terjadi. Tujuan saya. Bagus sekali Bu ya. Ini salah satu pekerjaan yang sangat mulia Bu ya. Nah, terakhir sekali Bu, saya mau bertanya, apakah Ibu yakin dan Ibu bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah Levi ini Bu? Saya yakin Pak. Oke, nah kalau yakin, saya sangat bangga dengan Ibu ini. Semoga Ibu dapat menyelesaikan dengan baik ya. Terima kasih Pak. Sesi coaching kali ini membuat saya menjadi lebih terarah apa yang pengen saya lakukan dan semoga memang apa yang sudah saya cita-citakan bisa terwujud. Amin. Terima kasih ya Pak. Oke Pak Andreas, jadi saya telah mengamati proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Jadi saya ada beberapa pertanyaan Bapak. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama Pak, apa yang tadi sudah Bapak lakukan di saat melakukan coaching? Ya, baik Bu, yang sudah saya lakukan, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach yang memang sudah sesuai dengan catatan saya. Oke, pertanyaan yang kedua Pak Andreas, apa yang menjadi indikator tercapaian dari proses coaching yang tadi sudah Bapak lakukan? Nah, indikatornya Bu, saya tadi melihat coach saya sudah dapat menemukan solusinya sendiri atas apa yang menjadi masalah. Oke, benar sekali ya Pak. Jadi yang jawaban Bapak dari pertanyaan saya dan yang memang saya amati yang tadi coaching yang Bapak lakukan sudah sama ya Pak ya. Jadi selamat Bapak Andreas sudah dapat melakukan coaching dengan sangat baik. Terima kasih Bu. Halo, selamat pagi Bu Yeni. Selamat pagi Pak. Iya, saya dengar Ibu sebentar lagi akan melakukan sesi coaching ya Bu ya dengan coach Ibu. Benar Pak. Oke, nah sebelum Ibu melakukan coaching Ibu, kita adakan dahulu ya Bu ya kesepakatan antara saya sebagai supervisor dan Ibu sebagai coachnya gitu ya. Nah, saya di sini akan menekankan bagaimana rubrik penilaian akan saya berikan kepada Ibu ya. Pertama sekali, saya akan mengamati dan menilai Ibu sesuai rubrik apakah Ibu sudah sesuai melakukan coaching menggunakan alur Tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Ibu. Tentunya ini menjadi salah satu penilaian saya. Dan bagaimana cara coaching nanti menjawab pertanyaan yang dari Ibu gitu ya. Nah, jadi jangan lupa juga Bu dengan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coachnya, potensi coach dan coach ya. Nah, kemudian Bu, sebelum kita mulai ini Bu ya, sebelum lebih jauh lebih lanjut lagi, saya akan ajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertanyaan pertama itu Bu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa, Pak. Baik sekali Bu ya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir Bu, kira-kira indikator ketercapaian apa dari proses coaching ini yang akan Ibu inginkan? Ya, jadi saya menginginkan si coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, baik sekali Bu ya. Nah, kalau sudah maksimal dengan jawaban ini, saya yakin Ibu Yeni pasti akan bisa melakukan coaching. Oke Bu, selamat berjuang. Thank you, Pak. Pagi Bu Yana, apa kabarnya Bu? Sehat Ibu Yeni sehat? Baik,
begini Bu Yeni, saya ingin berbincang, ingin sedikit curhat dengan Bu Yeni. Apakah Bu Yeni ada waktu? Tentu saya bisa kasih waktu itu. Oke Bu Yeni, jadi saya mau sedikit curhat ini tentang anak saya Bu. Anak saya ini namanya Isabella. Jadi anak saya ini sering kali Bu terlambat datang ke sekolah. Jadi kan kalau bel sekolah itu kan jam 7.45 nih Bu. Jadi anak saya itu kadang paling cepat datang ke sekolah itu 8:30. Bahkan kadang-kadang bisa sampai jam 9. Jadi saya kadang berpikir bahwa dia ini bisa mengganggu anak yang lain dan pastinya dia juga tidak wajar. Oke, nah jadi sebentar saya detail dulu Bu ya. Jadi ada siswa kita yang bernama Isabella. Isabella ini adalah siswa yang selalu datangnya terlambat. Bahkan terlambatnya stabil ya Bu. Ya, 8:30, Setengah 9. kadang jam 9 Pak. Dan itu mengganggu sekali dalam proses Pembelajaran ya. Oke Bu Yana, sebelum kita ngomong jauh sama kira-kira tujuan apa yang pengen capai di dalam sesi coaching kita kali ini? Jadi saya ingin Bu membantu Isabella ini. Bagaimana caranya biar Isabella ini tidak terlambat? Apa yang bisa saya berikan untuk Isabella agar dia bisa tidak terlambat lagi dan tidak ketinggalan pembelajaran. Ya, jadi jadi saya rasa untuk tujuan yang sudah Ibu harapkan, saya mau bertanya dulu nih Bu. Jadi selama ini apakah sudah ada upaya yang Ibu lakukan tidak hanya untuk Isabella ini? Jadi sebelumnya Bu saya memang masuk di jam pertama pas belajar Isabella. Jadi setiap saya tanya itu memang alasan dia itu rumahnya itu memang tidak berada di lokasi sekolah. Jadi dia berada di desa setelah desa sekolah kami nih Bu. Jadi kalau kami kan desa Ujung Deleng, jadi desanya di tengah Bu. Jadi dia selalu itu naik angkotnya yang berangkat ke Taman Jahe Bu. Jadi berangkatnya itu nanti 8:30 nyampe di Ujung Deleng Bu. Jadi dia tidak kos di Ujung Deleng. Jadi alasannya itu terlambat karena memang naiknya di itu Bu gitu. Jadi saya udah pernah juga menanyakan dengan Isabella kenapa tidak kos aja di Ujung Deleng gitu. Dan anaknya diam aja gitu Bu. Cuman senyum aja gitu. Nggak ada respon apa-apa seperti itu Bu. Jadi saya terakhirnya bingung juga, ini anak tidak ada respon apa-apa gitu Bu. Pas saya tanya. Jadi yang sudah Ibu upayakan adalah masih dalam tahap bertanya. Iya. Masalahnya apa ini Nak? Iya. Gitu ya. Oke, berarti itu pun kurang efektif ya Bu ya, karena Iya. dia pun tidak bisa mencari pemecahan masalah. Benar. Oke Bu Yana, karena upaya yang sudah Ibu lakukan itu ternyata belum berdampak, saya mau tanya sama Ibu, kira-kira adakah hal lain yang mungkin menurut Ibu ini pasti bisa membantu siapa? Saya terpikir kemarin untuk melakukan segitiga restitusi Bu. Dan saya akan bertanya bagaimana, memang kemarin mungkin masih tahap bertanya, hanya masuk dalam kelas kenapa terlambat, hanya sebatas itu mungkin ya Bu ya, belum secara intens gitu ya pertanyaan saya. Jadi saya ingin melakukan segitiga restitusi Bu. Dan kalau misalkan segitiga restitusi ini kan harusnya anak bisa menyadari apa perbuatannya gitu ya Bu ya, dan kalau bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dia. Dan kalau misalkan segitiga restitusi ini nanti misal kurang berhasil juga Bu, saya ingin berkonsultasi juga dengan ibu wali kelasnya seperti itu. Mungkin nanti ibu wali kelasnya bisa juga memberikan saran gitu Bu ya untuk Isabella agar tidak ketinggalan pelajaran. Jadi menurut saya juga dengan Ibu menerapkan segitiga restitusi, semoga saja di dalam diri si Isabella ini bisa menemukan sendiri permasalahannya dan mendapatkan pemecahan masalah untuk dirinya sendiri Bu ya. Dan tadi Ibu juga mengatakan ingin berkonsultasi dengan wali kelas. Kira-kira Bu, yang akan menjadi topik konsultasi Bu dengan wali kelas itu kira-kira yang seperti apa? Saya ingin bertanya, apakah mungkin di jam saya aja mungkin dia terlambat? Mungkin gitu ya Bu ya, itu dulu ya Bu ya. Tapi kalau misalkan memang terlambat memang di setiap jam gitu ya, mungkin kami akan berkonsultasi dengan ibu wali kelasnya bagaimana solusi mungkin untuk biar Isabella ini tidak terlambat. Apakah mungkin nanti akan kami panggil orang tuanya mungkin ya Bu ya. Jadi kami mungkin bisa berkolaborasi kali ya dengan ibu wali kelasnya untuk memanggil orang tuanya agar bisa kami berkolaborasi juga dengan orang tua bagaimana untuk menanggulangi Isabella ini. Apakah nanti bisa kos di Ujung Deleng aja agar tidak terlambat setiap hari, mungkin seperti itu. Iya benar sekali Bu. Jadi kan kalau untuk kasus Isabella ini kan
gimana ya, karena dia juga sebagai pelajar dan tadi ibu cerita memang jarak tempuh rumah jarak itu transportasi umum, saya rasa memang kebijakan orang tua di sini sangat dibutuhkan ibu ya, seperti ibu bilang tadi, apakah jadi ngekos atau tinggal di rumah saudara yang dekat dengan lokasi sekolah begitu ibu. Oke ibu, dari antara 3 opsi itu rencana ibu kira-kira yang mana yang paling urgent yang menurut ibu yang bisa kita lakukan dengan cepat dan berdampak untuk si Isabel? Saya ingin melakukan skincare restitusi terlebih dahulu ya Bu ya. Apakah mungkin hanya dengan kami berdua dengan berbicara intens mungkin bisa untuk meningkatkan kesadaran diri dia dulu ya Bu ya. Itu mungkin yang menurut saya bisa dalam waktu dekat ini saya lakukan kali ya Bu ya. Kalau misal nanti itu tidak berjalan dengan lancar mungkin akan ke tahap selanjutnya mungkin. Jadi di sini saya berharap semoga apa yang menjadi keinginan ibu bisa tercapai ya Bu ya, dengan menerapkan segitiga restitusi. Tapi sebenarnya ketiga opsi itu adalah baik adanya, tapi kita perlu mana yang paling urgent supaya terlihat dampaknya untuk si anaknya ibu. Harapan kita si Isabella ini tidak lagi datang terlambat tapi jadi hadir tepat waktu. Oke, selanjutnya ibu saya mau tanya, apa sih sebenarnya harapan ibu gitu untuk apa yang ibu laksanakan ini? Apa yang menjadi Saya berharap bahwa Isabella ini bisa tidak ketinggalan Bu. Jadi temannya yang lain bisa datang 7.45. Saya berharap dia juga bisa disiplin waktu. Karena saya percaya bahwa jika tepat waktu pasti dia bisa gitu mendapatkan sesuatu yang lebih lagi dibandingkan dia terlambat seperti itu Bu. Dia dapat ilmu yang baru, temannya juga tidak terganggu seperti itu Bu. Jadi dia juga pasti akan disiplin seperti itu Bu. Nanti itu kan jadi takutnya jadi kebiasaan buruk, terakhirnya jadi malah kebiasaan, nanti juga terlambat biasa aja gitu Bu. Takutnya seperti itu jadi kebiasaan. Semoga saja hal ini bisa menjadi komitmen ibu ya Bu, jadi mana tahu nanti di tengah perjalanan akan ada masalah, jadi ibu akan tetap maju ya siap Bu ya. Oke, jadi begitu Ibu Yana, apakah ibu Saya berterima kasih sekali kepada Ibu Yeni sudah mau mendengarkan cerita saya gitu Bu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya dalam waktu dekat saya bisa memberikan segitiga restitusi kepada Isabella sehingga dia juga bisa menyadari kesalahannya dan Isabella bisa menjadi anak yang lebih lagi ya, bisa seperti teman-temannya tepat waktu dan tidak sering terlambat lagi Bu. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya Ibu. sama Ibu? Baik Bu Yeni, terima kasih telah melakukan coaching antara coach dan coachnya ya. Saya perhatikan sudah bagus, semua penilaian saya sudah oke. Namun ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Yeni. Yang pertama itu, apakah apakah yang sudah Ibu lakukan setelah melakukan coaching tadi? Jadi Pak, yang sudah saya lakukan adalah yang pertama saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, benar sekali sesuai dengan catatan saya tadi. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang telah Ibu lakukan? Nah, jadi kriteria indikator ketercapaiannya itu dikala si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, nah baik sekali Bu ya. Semoga Ibu menjadi salah satu coach yang terbaik untuk semua teman dan guru-guru yang lain. Terima kasih Bu. Terima kasih, Selamat Pak. siang Bu. Selamat siang Pak.